Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman dari Gresik mengaji, kemudian apa ini? Muslim, Basketball Surabaya dan kok namanya Groban, asing berarti. Saya tak lihat rata-rata tua, berarti bentar lagi mau jadi orang asing. Alhamdulillah Allah mempertemukan antum di sini ya, di lapangan ini dalam satu match uhuwa ya, persaudaraan yang Gresik datang ke sini, demikian pula yang di Surabaya menjadi tuan rumah. Nah, kalau bisa nanti, kalaupun sudah pernah saya nggak tahu, tapi kalau belum silakan Anda bertamu ke Gresik lagi ya untuk main. Karena di antara salah satu adab itu, ketika saudara kita memenuhi undangan, kita harus balas untuk memenuhi undangan. Jadi antum balik ngundang mereka. Ya, balik ngundang ke sana. Jadi biar tidak ada alasan untuk tidak hadir. Karena itu adab dari kita memenuhi undangan. Baik, bertemunya antum di sini bukan hanya sebatas untuk olahraga ya. Ini salah satu olahraga yang luar biasa, basket ya. Saya pribadi nggak bisa main basket itu. Tapi kalau disuruh sebut pemain-pemain basket bisa lah dikit-dikit. Ya kayak Shaquille O'Neal ya tahu lah. Kobe Bryant ngerti lah saya. Ya. Karena dulu kita sering main game, ada namanya game basket itu, jadi kan ada pemain-pemainnya dulu kan. Ya itu masih dulu, masih sebelum jadi ustadz. Ya. Kalau sekarang beda. Jadi bertemunya di sini bukan hanya sekedar untuk olahraga, tapi dalam rangka untuk kita menjalin satu hubungan yang sangat kuat ya. Ukhuwah. Yang mana ukhuwah Islamiyah itu perkara yang sangat ditekankan dalam agama. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu dia bersaudara. Bersaudara di sini bukan bersaudara secara rahim, tetapi bersaudara secara agama. Antum berada di tempat yang berbeda, tapi yang mempersatukan kita adalah agama. Bahkan disebutkan oleh para ulama, persaudaraan di atas agama, di atas iman, itu jauh lebih utama daripada persaudaraan di atas rahim. Apabila kalau itu digabungkan, itu jauh lebih afdol. Sudah persaudaraan secara rahim, persaudaraan secara agama itu jauh lebih mulia. Tapi saya di antara teman-teman di sini, ada yang satu rahim di sini? Kayaknya nggak ada ya. Berarti benar-benar kita dikumpulkan di sini karena agama. Baik teman-teman yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, setelah game yang begitu panjang kayaknya. Dari jam berapa antum di sini? Setengah 8 ya. Sampai sekarang sudah mau setengah 12. Waktu yang sangat panjang. Saya yakin antum capek. Ya sejenak kita ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum semua. Kalau hari ini antum matchnya itu basket, kalau tadi saya jam 8 main bola. Jadi kita ada liga di Jeruk sana, ada liga Dinhak ya. Dulunya Surabaya Mengaji, terus berubah sekarang namanya menjadi Dinhak FC. Jadi hari ini pertama, liga putaran pertama. Jadi setiap pekan. Nah kita sama-sama berada dalam satu pertandingan ya. Tapi olahraganya beda. Maksud saya, olahraga itu satu hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena dengan olahraga itu kita bisa mendapatkan fisik yang sehat. Lalu dengan fisik yang sehat itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang mukmin itu tidak hanya sekedar memperhatikan fisik, tapi dia juga harus memperhatikan masalah non fisiknya, yaitu rohaninya. Makanya terkadang ada orang yang secara fisiknya dia dari luar itu benar-benar seperti fisik atlet segala macam. Tapi imannya rapuh. Sehingga untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu dia tidak kuat. Ada satu kisah. Yang mana kisah ini pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Jadi beliau pernah bercerita dalam kajiannya. Di satu momen sholat taraweh,
Beliau berada di Masjid Nabawi dan itu di sepertiga malam, di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sholat tarawihnya itu di akhir malam. Waktu itu Syekh Abdul Razak sholat dan di depan beliau itu ada seorang jamaah yang dia tidak memiliki satu kaki. Jadi kakinya cuma satu. Syekh Abdul Razak perhatikan orang ini. Dia kira atau Syekh Abdul Razak mengira dia akan sholat sambil duduk. Ternyata tidak. Dari awal tarawih sampai selesai dia sholat sambil berdiri. Hanya menggunakan satu kaki. Lalu selepas sholat itu dia melihat, ya Syekh Abdul Razak melihat orang ini berjalan, ya berjalan dengan tongkatnya. Tetapi ketika sholat tongkat itu tidak dia pegang. Dia berdiri dengan satu kakinya. Lalu kemudian di dalam kajian itu beliau mengatakan, dari orang tersebut saya belajar. Sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya di dalam diri seorang mukmin itu adalah kekuatan iman. Kalau seorang sudah punya kekuatan iman, fisiknya akan ngikut. Tapi kalau dia tidak punya kekuatan iman, meskipun dia ditopang dengan fisik yang kuat, maka fisik itu akan terasa biasa bagi dia. Itu tidak akan bisa menopang dia untuk melakukan kebaikan. Ada orang dia lari ultra kuat, 100 kilo, 70 kilo, 50 kilo, 30 kilo. Dia update setiap hari di strapanya sekian kilo, phase sekian dia berlari. Kuat. Tapi untuk berjalan ke masjid yang hanya 100 meter, bahkan 50 meter menuju masjid, dia tidak sanggup. Bukan karena fisiknya lemah, dia punya fisik yang kuat. Buktinya dia bisa lari puluhan kilo. Anda bisa bermain berjam-jam. Tapi apa yang membuat kita mendatangi sholat yang hanya 10 menit, kita berdiri yang hanya 10 menit tidak sanggup, kita tidak memiliki kekuatan iman. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minul dha'if. Kekuatan yang dimaksud di sini bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan yang paling utama itu iman yang mendorong kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas dunia, lebih-lebih aktivitas akhirat. Dulu di zaman para sahabat, banyak orang yang cacat. Tapi ketika ada panggilan perang, mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah saya kepingin perang. Padahal mereka dalam kondisi cacat. Diberikan udzur sama Nabi, tidak usah. Tapi kenapa mereka itu kepingin sekali pergi perang? Selain karena mereka kepingin mati syahid, tapi dorongan iman yang ada dalam diri mereka, itu yang membuat mereka sangat antusias untuk meraih mati syahid dalam peperangan. Nah maksud saya ingin merubah mindset kita semua di sini ya. Bahwasanya yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu bukan karena kesegaran fisik. Itu nomor sekian. Yang pertama kali yang dilihat itu adalah kekuatan iman yang ada di dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memupuk iman? Kita perlu untuk memupuk iman dalam hati ini. Dan ingat, Nabi sudah memberikan sebuah wanti-wanti. Keimanan itu laksana sebuah baju. Semakin sering dipakai, dicuci, dia akan semakin rusak. Maka perlu kita tahu cara mencuci yang terbaik baju ini agar dia tidak gampang rusak. Demikian pula iman. Iman yang Allah letakkan dalam hati kita, ketika kita tidak perhatikan, tidak kita berikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh iman, itu yang membuat iman itu lemah, tidak bisa mendorong kita melakukan berbagai kebaikan, tidak bisa mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Maka di antara perkara yang bisa membuat keimanan kita kuat, yang pertama ini berdoa sama Allah, minta kuatkan iman. Yang pertama kali datanglah sama Allah, doa, ya Allah kuatkan keimanan saya. Dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Di antara doa yang masyhur, Nabi bersabda, Allahumma tsabbit qalbi. Ya Allah berikanlah kekuatan dalam hatiku. Atau dalam doa yang lain Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas keimanan. Berdoa sama Allah. Kita ini hamba yang lemah, makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa menjadi orang yang kuat. Makanya butuh kepada pertolongan Allah, dan itu kita wujudkan dalam bentuk berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang harus antum lawan, yaitu melawan hawa nafsu untuk melarang antum supaya datang ke majelis ilmu, datang pengajian itu. Belajar, duduk di majelis ilmu untuk menguatkan iman. Olahraga oke. Sekarang bagaimana rohaninya? Datang ke majelis ilmu, belajar. Bila perlu sebelum olahraga main
kajian dulu. Sebelum olahraga, kajian dulu. Banyak komunitas-komunitas, ada komunitas sepak bola kan, ada komunitas. Sekarang ini yang saya tahu ada komunitas padel yang baru-baru ini. Teman-teman main padel. Mereka ngajak saya bilang kita oke main padel, tapi sebelum kita main padel kita kajian dulu. Kita tausiah dulu, kita berikan ilmu dulu. Sebentar, nggak usah banyak-banyak 10 menit. Supaya kita mengetahui esensi dari kita bermain. Bukan hanya sekedar ikut FOMO, segala macam, tidak. Tapi di balik kita berolahraga itu, kita ingin dapat pahala. Ya, kita ingin dapat pahala. Nah, ini perlu nih, kita memupuk iman dengan cara nuntut ilmu, belajar. Saya yakin di tempat-tempat Anda itu banyak pengajian. Lawan hawa nafsu itu. Dan Nabi SAW sudah katakan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Innallaha yuhibbul abda atau innallaha yuhibbus syabba laisa lahu sabwa. Allah itu cinta kepada seorang pemuda, yang pemuda itu dia bisa untuk meredam hawa nafsunya untuk dia tunduk dan taat kepada syariat Allah. Tolong diingat, Islam tidak pernah melarang Anda untuk mengeksplor diri Anda sebagai seorang pemuda, tidak pernah. Tetapi dalam tanda kutip batasan syariat itu harus diperhatikan. Silakan Anda hobi basket, Anda bermain basket dengan skill Anda, silakan. Tapi perhatikan batasan syariatnya, auratnya dijaga. Ketika main jangan keluarkan kata-kata yang kotor. Kalau dia ngomong kotor, kasih peringatan. Peringatan pertama nggak bisa, panggil. Sekali lagi ngomong ini kita coret. Supaya jangan ada apel-apel busuk di dalam komunitas. Jangan gara-gara satu apel busuk yang lainnya jadi busuk. Yang busuk itu diangkat. Biarkan apel yang lain ini baik. Ini perlu dijaga nih, lisan. Itu bagian daripada batasan syariat. Termasuk jangan lalai dari ibadah. Main silakan, nanti waktunya ibadah. Jangan pas mainnya dekat ibadah. Jadi ibadahnya perhatikan. Silakan untuk mengeksplor diri Anda, silakan. Hobi Anda main basket, monggo. Buat kompetisi silakan, batasan syariat. Jangan sampai ada saling iri-irian. Ya benar-benar kalau kompetisi itu hanya sekedar untuk menjalin ukhuwah. Menang kalah, urusan dunia antum menang gak masuk surga, antum kalah gak masuk neraka kok. Ya. Antum menang, emang ada malaikat. Kamu kemarin juara 1 main basket. Sudah masuk langsung. Gak ada. Kamu kalah neraka dulu. Gak ada. Anda mau juara 1, Anda mau juara 2, Anda mau juara 3. Tidak juara. Bukan itu yang menjadi inti dari kita bertemu. Tapi kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Itu yang paling utama. Silakan. Anda mau main di sini monggo. Main di mana monggo. Silakan. Yang penting perhatikan adab. Ya. Silakan Anda mengeksplor diri Anda sebagai seorang. Tapi perhatikanlah seorang pemuda yang dekat dengan Allah itu lebih baik. Ya, dia tidak melupakan bagaimana batasan-batasan yang Allah tentukan. Sama kayak teman-teman misalkan olahraga, saya bilang harus pakai legging. Ya silakan, kalau mau pakai celana pendek pakai legging. Kalau tidak mau pakai legging pakai celana yang panjang sekalian. Ya, seperti itu. Karena bagaimanapun ini adalah aurat. Ya. Banyak ini ada wanita yang kadang-kadang melihat. Jangan kira kemudian wanita yang melihat aurat kita dia tidak tertarik. Tertarik dia. Apalagi Anda ganteng, suaminya elek. Dia akan bandingkan, tuh ganteng cowok itu. Dilihat suaminya, lah kok ini Abu Gosok, ini kok ganteng. Lah kan gitu. Subhanallah. Karena ada seperti itu para wanita kita tidak tahu. Banyak. Makanya kita menutup pintu itu. Supaya mereka tidak terfitnah dengan kita. Jangan kira loh hanya perempuan, laki-laki yang terfitnah sama perempuan. Perempuan pun terfitnah dengan laki-laki. Apalagi kan pemain-pemain basket itu sering digandrungi oleh para wanita. Kadang-kadang lihat, apa ya mainnya? Terus suamiku gak iso gitu kan. Akhirnya dia, Mas kapan main basket lagi aku ikut. Padahal niatnya kepingin lihat orang itu. Nah, subhanallah. Banyak yang seperti itu. Nah, batasan-batasan ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya, yang perlu diperhatikan. Ketika antum bertemu seperti ini, untuk saling mengingatkan satu dengan lain itu penting. Karena agama itu adalah nasihat. Kadang-kadang kita suka lalai. Kita suka lupa namanya manusia. Ada yang mengatakan kenapa namanya manusia? Karena berasal dari kata nasia, insan. Manusia itu sering lupa. Lupa bayar iuran. Ya. Apalagi
Lupa kalau punya utang. Pinjem uang temennya. Cok, bayar iuran dulu. Ternyata pas waktu dibayar, lupa. Giliran ditagih, perasaan aku sudah kasih, padahal belum. Ya, manusia kadang-kadang seperti itu. Maka perlu untuk saling mengingatkan. Dan kalau kita diingatkan, jangan pernah kita merasa kalau diingatkan itu kita hina. Enggak, itu cara Allah Ta'ala menjadikan kita lebih baik. Gitu loh. Kalau kita tidak lagi diingatkan, berarti Allah sudah mulai meninggalkan kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Nasullah fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah, Allah tinggalkan mereka. Maka jangan sampai dalam olahraga pun kita harus tetap ingat sama Allah Ta'ala, saling ingatkan satu dengan lain. Ya, kalau misalkan mengingatkan itu dengan langsung itu akan membuat dia panggil dia. Afwan, nanti tolong jangan ngomong begitu lagi, jangan begini lagi ya. Ya, ini kita saling menjaga. Seperti itu. Ya. Atau bila perlu mengingatkan dengan WA, antum kasih kode. Antum coba baca WA-nya gitu kan. Antum ingatkan biar dia merasa terhormat, ya, tetap terjaga wibawanya. Nah, ini mungkin beberapa nasihat ya yang bisa saya sampaikan kepada antum. Semoga ya kegiatan ini terus bisa berjalan. Ini kegiatan yang positif ya. Sekali lagi saya bilang tadi, kalau memang antum belum ke Gresik, silakan nanti antum penuhi undangan dari teman-teman ke Gresik. Gresik dekat kok, jalan kaki sok kok. Ya, sok. Ya, jadi antum berangkatnya malam sampai sana pagi. Sampai sana nggak jadi main. Ya wes, boleh nasi kerau aja gitu kan. Ya, kan seperti itu. Nanti di mana mainnya silakan. Kalau mungkin di Gresik nggak ada lapangan yang bagus, misalkan. Tapi kan ada toh? Musuh nggak ada. Hah? Belum ada. Masa petrokimia nggak ada? Ono semen Gresik, ono petrokimia, masa nggak ada lapangan basket bagus? Oh, bukan main sendiri, nggak bisa disewa. Doakan anak kaya biar anda buatkan buat antum. Gampang, tinggal masukin proposal aja beliau. Kan antum modelnya. Isok lah, satu pabrik gitu. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena ini sudah masuk waktu sholat duhur. Ini di sini ada masjid ya. Monggo kita sholat bareng-bareng. Ya, kita yang belum siap silakan siapkan diri. Atau juga kalau misalkan masih rame toiletnya, enggak apa-apa, sholat dulu baru nanti setelah itu kita bersih-bersih. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan semua. Dan semoga pertemuan ini bukan ini yang pertama dan terakhir kali, tapi akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang paling utama saling menjaga ukhuwah. Dan semoga antum semua bersaudara karena Allah dan bisa saling memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.